Dan telah hadir Dr. Desi Indri Astuti. Benar ya dok ya? Ya. Namanya Dr. Desi ya dok. Beliau ini merupakan atlet WUSU dan sudah mendapat kejuaraan di SEA Games 2011 dan kejuaraan dunia khusus WUSU ya dokter. Benar ya dok? Ya, benar. Ini nih waktu saat mau bertanding mungkin ini yang pertama-tama kali nih tingkat nasional ya kan. Ada nggak pernah merasa panik atau cemas kayak gitu? Oh, kalau saya sih sebenarnya orangnya demam panggung gitu. Sempat dibilangin juga sama pelatihnya, udah kamu tenang aja, kamu ingat gimana kamu latihan. Oh, Nah, nanti buat di situ ya, kalau pertandingan tuh buat gimana yang kamu latih di situ kamu buat gitu. ada nggak mungkin ritual atau cara dokter itu untuk mengurangi cemas selain berpikir seperti tadi ya sudah saya jalani aja. Ada nggak seperti itu? Kalau ritual tersendiri tuh masing-masing orang sih ya, Iya. pribadi. Jadi kalau saya tuh lebih ke kayak doa. Oh, apakah olahraga ini membantu dokter untuk lebih percaya diri mungkin? Iya, pastinya. Pengalaman yang berkesan atau yang berharga yang pernah dokter rasakan saat menjadi atlet WUSU? Kalau yang paling berkesan itu yang pasti pada saat menang ya. Semuanya gitu ya. Iya, Kan? iya, iya. Apakah ada pencapaian yang sampai saat ini yang belum dokter dapatkan? Saya udah cukup bersyukur nih. Pekerjaan dan olahraganya berdampingan ya, saling dan mendukung. bisa sampai sekarang, bersyukur. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saipudin Nasution di acara podcast Seksi Ansetas PP PDS KJI dan telah hadir Dr. Desi Indri Astuti. Benar ya dok ya? Namanya Dr. Desi ya dok. Beliau ini merupakan atlet WUSU dan sudah mendapat kejuaraan di SEA Games 2011 dan kejuaraan dunia khusus WUSU ya dokter. Benar ya dok? Ya, benar. Hari ini kita bincang-bincang nih dok tentang masalah olahraga terutama di bidang WUSU. Bagaimana bebasnya panik dengan olahraga. Kalau boleh saya tahu dokter, dulunya dokter menggeluti WUSU ini mulai sejak kapan? Kalau untuk ngikutin WUSU yang pertama kali itu dari SD ya, dari SD, usia 12 tahun gitu kurang 12 lebih. tahun. Dari kecil itu ya sampai sekarang sih sebenarnya. Kenapa memilih WUSU? Kan masih banyak yang lain, mungkin kalau cewek bisa yang lain kan gitu kan. Iya, sebenarnya bukan milih sih, itu cuman ditawarin sama ditawarin. orang tua. Orang tua jadi kan hobi kayak dulu kan banyak media cetak tuh ya. Kalau kita sekarang online semua, kalau dulu Online, koran. Jadi hobi baca. Bapak tuh ngelihat olahraga. Nah, kebetulan sasananya itu yang ada di di Medan pusatnya, khusus WUSU. Nah, jadi WUSU ya. ngelihat kok mereka sering kejuaraan-kejuaraan gitu. Jadi pas dilihat ditawarin, mau nggak ikut ini? Kalau mau nanti kita ke sana, ke sasananya kita lihat gitu. Jadi bukan karena milih pengen ini, enggak. Oh enggak. Oh berarti memang karena orang tua lihat saya itu ditawarkan ke dokter Desinya, saya itulah menurut dokter Desi yang menarik gitu ya dokter ya. Iya, setelah ngelihat di tempatnya langsung, ngelihat orang-orang yang latihan, oh begini gitu. Ya udah terus ditanya lagi, mau nggak? Oh ya udah boleh gitu. Oh berarti gitu. Kalau WUSU ini sendiri nih dokter, ini di bela diri di kungfu ya atau? Iya, dia kan bela diri dari Cina ya kan. Jadi memang dulu tuh belum terlalu membumi ya, istilahnya masih beberapa orang aja yang tahu. Jadi makanya mayoritas tuh yang suku Chinese yang banyak. Nah kalau sekarang tuh udah banyak, udah semua orang udah tahu lah gitu. Bahkan beberapa sekolah ngambil itu jadi ekskulnya. Ada ya. Udah ada sekarang ya. Tapi memang iyalah yang kita geluti itu semakin serius ya membuahkan hasil yang bagus juga. Kalau gitu sekarang masih latihan atau bagaimana dokter?
terakhir kemarin ya kejuaraan PON aja sih yang di Papua. Itu yang di terakhir. Papua ya. Terus ya udah memutuskan untuk pensiun. Udah. Tunggu-tunggu lagi lah, nanti kita lanjutkan gitu ya. Ya nggak tahu lah, lihat ke depan aja. Ya ke depan. Waktu dulu dokter kan dokter pun bekerja juga yang waktu ikut PON itu kan. Bagaimana membagikan waktu dengan pekerjaan dan juga untuk latihan untuk PON itu dokter? Dari dulu memang ya selalu kayak gitu, latihan sekolah, latihan kuliah, latihan kerja gitu. Sulit sih sebenarnya. Jadi memang kalau misalnya kita mau fokus, nggak bisa ada dua hal yang kita kerjakan sekaligus sebenarnya. Nanti bakal nggak dapat dua-dua kalau kata orang gitu kan. Tapi memang benar gitu. Jadi mana yang beneran penting untuk saat itulah gitu kan. Kayak pertandingan, nah udah deket nih persiapannya harus lebih matang. Ya untungnya saya di kerjaan, di tempat kuliah itu orang-orang sekeliling yang maksudnya yang saya kenal tuh banyak kasih toleransi. Artinya mereka kasih dispensasi. Oke, gitu. Ya udah boleh. Memang ada syarat-syaratnya, tapi kamu harus begini gitu. Ya bagi saya nggak masalah gitu kan. Jadi pada saat memang dekat pertandingan saya fokus di pertandingan dulu dengan ngambil cuti. Mulai dari pekerjaan atau kayak dulu tuh kuliah cuti gitu. Oh berarti kalau dokter ini memfokuskan satu dulu, misalnya ini mau dekat nih pertandingan nih, maka fokuskanlah dulu ke pertandingan dengan cara ngambil cuti. Dan saya rasa pun tempat kerja atau tempat kuliahnya pun pasti tolerin lah ya kan. Ya alhamdulillah kan sih. Membawa nama baik untuk tempat kuliahnya maupun di tempat kerjanya. Kalau gitu dokter, ini nih waktu saat mau pertanding mungkin ini yang pertama-tama kali nih tingkat nasional ya kan, ada nggak pernah merasa panik atau cemas kayak gitu? Oh, kalau saya sih sebenarnya orangnya demam panggung gitu. Iya, jadi dulu tuh kan apalagi saya tuh setahun 2 tahun gitu udah mulai diikut pertandingkan. Nah jadi udah baru kenal wusu. Ya mungkin pelatih ngelihat bakat lah, jadi ikut pertandingan junior dulu. Ya itu kayak sempat cemas, ini pertama kali nih gimana ya nanti? Bisa nggak ya? Iya kayak gitu. Bahkan dulu tuh sempat kayak udah deket-deket tuh yang nangis gitu, nangis takut gitu kan. Jadi sempat dibilangin juga sama pelatihnya, udah kamu tenang aja, kamu ingat gimana kamu latihan. Nah nanti buat di situ ya kalau pertandingan tuh buat gimana yang kamu latih di situ kamu buat gitu. Pokoknya pasti peragakan bisa. aja apa yang semua kamu lakukan ya. Kalau untuk kayak gitu dokter, ada nggak mungkin untuk para pemirsa atau penonton yang di rumah, ada nggak mungkin ritual atau cara dokter itu untuk mengurangi cemas selain berpikir seperti tadi ya sudah saya jalani aja. Ada nggak seperti itu? Kalau ritual tersendiri tuh masing-masing orang sih ya, pribadi. Jadi kalau saya tuh lebih ke kayak doa, ya kan doa. Terus ya telepon orang terdekat minta doa ya. Salah satunya saya ibu saya sih. Pasti ya doain ya bu, doain ya gitu. Iya udah, selalu aja nggak apa-apa ya gitulah. Gak usah ada beban, jalanin aja, buat udah gitu. Terus ya masih cemas kan pasti. Iya benar. Terakhir udahlah inget latihan, latihan bisa nih. Yaudah nanti kadang lihat video latihan, kadang kayak gitu. Ya udah, kadang hafal-hafal sendiri kan di kamar kayak apa pas latihan kayak gini. Gitu ya. Iya gitu sih. Kalau ritual khususnya nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuma paling kalau misalnya apa telepon orang tua minta doa itu betul sekali ya. Karena kan itu kan untuk menenangkan diri kita juga ya kan. Saya itu mungkin percaya diri aja ya kan. Iya. Kalau persiapan latihannya oke, percaya dirinya ada gitu. Tapi nggak boleh over sih sebenarnya. Nggak boleh over, tetap dikontrol gitu. Dikontrol juga ya. Kalau begitu dokter, tadi kan dokter bilang kan sebelumnya dokter itu adalah orang yang demam panggung ya, agak takut ke panggung ya kan. Kalau apakah olahraga ini membantu dokter untuk lebih percaya diri mungkin? Iya pastinya. Jadinya karena pertandingan pertama kayak gitu ada kan simptomnya demam panggung. Iya. Lanjut pertandingan kedua, gini rasanya.
ketiga. Jadi kayak terbiasa gitu. Kalau zaman sekarang kok enak, saya coba enak lagi gitu ya. Iya. Betul itu. Eh, Kalau mungkin ini wushu ini apa hampir ada mungkin efek positifnya untuk kesehatan mental seperti mungkin tai chi ya. Kalau tai chi kan itu lebih ketenangan. Wushu ini apakah hampir sama seperti itu sehingga memasukkan hal yang positif atau bagaimana? Kalau tadi yang dokter bilang tai chi ya, ya itu pernapasan. Jadi kita lebih rileks. Kalau misalnya menghadapi sesuatu itu memang lebih Tenang. dengan kepala dingin dulu kata orang. Ya sama juga sih sebenarnya karena intinya kan memang kita latihan itu dari yang ringan sampai yang terberat ya. Itu juga bisa ngefek positif sih ke mental kita sendiri gitu. Jadi kita bisa lebih hati-hati, lebih berani, tapi nggak sembarangan gitu. Asal jago kalau zaman sekarang. Jadi kayak memang kalau saya pun ada juga latihan juga kan, kayak kami juga ikut. Mungkin Dokter Mustafa sudah pernah bilang ya ke Bajiguan. Sama juga punya. Iya pernah deh. Ada latihan pernapasan juga kita di situ malah. Memang dari psikiatrinya sendiri juga latihan pernapasan itu penting. Ya saya setuju sih kalau wushu dan mungkin bela diri lainnya itu memang dapat mengurangi efek kecemasan. Iya. Kemudian ini dokter, pengalaman yang berkesan atau yang berharga yang pernah dokter rasakan saat menjadi atlet wushu. Boleh ceritakan dokter? Kalau yang paling berkesan itu yang pasti pada saat menang ya. Semuanya gitu ya kan. Iya. Terus yang bisa diambil sih ini prestasi karir ya itu kita kalau ya dari usia lah kita masih muda gitu kan tetap kejar karir prestasi sehingga dari wushu sendiri saya bisa dapat penghargaan kayak gitu ya. Dibantu untuk sekolahnya itu kayak milih mau masuk mana. Gitu. Jadi saya cita-cita saya dari dulu pengen jadi dokter. Oke, bisa kita bantu gitu. Tapi tetap sih jalurnya ujian. Tetap ujian. Tetap ujian. Berarti kalau walaupun sudah menjadi adanya misalnya kayak dokter bilang ada penghargaan sebagai atlet wushu, tetap juga memang prosesnya harus ujian ya dok ya. Waktu kuliah cuma hanya mungkin diberikan privilege sedikit saja ya kan. Ketimbang yang lainnya. Kalau gitu dokter, ini juga ada pertanyaan juga. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya tadi untuk profesi tadi sebagai atlet memang seperti tadi dokter bilang sudah pasti ada privilege tersendiri kalau untuk itu. Dan terakhir ini dokter, apakah ada pencapaian yang sampai saat ini yang belum dokter dapatkan? Yang belum. Yang pengen cita-citanya contoh gini, saya pengennya kok bisa juara 1 SEA Games untuk kedepannya atau bagaimana gitu. Saya sampai sekarang sangat bersyukur sih. Sangat bersyukur. Setiap pertandingan, setiap pertandingan itu karena memang saya dulunya ada demam panggung ya. Jadi begitu terbiasa sehingga pokoknya nothing tulus, pokoknya diserahkan aja sama Tuhan ya. Kita melakukan yang terbaik, keputusan yang di atas. Jadi apapun ceritanya saya terima gitu. Apalagi dapat medali, istilahnya dapat masuk 3 besar itu udah lepas aja. Itu bonus saja ya. Jadi ya udah nggak masalah, tetap diterima, disyukuri ya. Puas. Sudah puas. Berarti belum ada yang pencapaian yang belum diinginkan gitu. Nggak ada. Saya udah cukup bersyukur nih. Pekerjaan dan olahraganya berdampingan dan bisa sampai sekarang bersyukur. Oke. Terima kasih dokter kehadirannya. Mungkin teman-teman di rumah ingin berkonsultasi dengan dokter, boleh berkonsultasi dokter di mana dokter? Mungkin bertukar cerita ataukah ada IG?
Bisa dari IG-nya ya Desi Indria 8 itu ya kalau mau DM boleh ya mudah-mudahan kalau nggak sibuk kerja dibalas. Jadi teman-teman sekalian itu memang harus lihat juga ya, Dokter Desinya juga ada pekerjaan mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian ingin mendm langsung ke Dokter Endri mungkin Desi sorry bisa nanti dibalas kemudian harinya ya Dokter. Dibalas secepatnya. Oke. Diusahakan. Terima kasih dokter, mungkin nanti boleh kami masukkan ke deskripsi IG. Oh iya, Dokter, boleh bisa, ya? boleh. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih para pemirsa yang nonton acara podcast Seksi Ansetas PPPDS KJI. Saya ucapkan salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya.